Alhamdulillah pada saat ini kita bersyukur karena satu demi satu bukti itu terkuak. Jadi sempatlah ditanyain kepada yang punya akun, bener nggak sih nih akun lu gitu. Betul. Tapi si yang punya membantah. Tapi ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya si kakak begitu. Abangnya. Bercanda, mari kita bercengkrama, membuat fakta hidup kita. Bayang kampung sebelah. Wah, tumben berduaan sama Sodron main ke sini, Lek. Tadinya pikir saya mau diajak ke warung, Opret. Ternyata malah diajak ke sini. Di rumah gak ada temen ngobrol, jadi pusing, Opret. Tadi ketemu Sodron, sekalian saya ajak ke sini. Lah pengen ngobrol apa? Ngobrol kok dirancang, ya gak ada, Opret. Bikin undang-undang saja gak pakai dirancang, semalam langsung jadi kok. Ngobrol masa pakai term of reference. Wah, tumben bahasamu berkelas, Lek. Lek Karyadi aslinya pinter, Pret. Cuma karena nggak pernah sekolah, ya tetap dungu. Dungu lambemu. Saya ini kan hanya karena miskin saja. Coba kalau saya kaya. Mulyono, Samsul, lewat. Ini ngomong-ngomong, Pret. Luar biasa lu nih, Pret. Fufu Papa sudah sebulan lebih isunya bukannya surut, tapi malah makin anget. Bukan hanya anget, Lek. Kabar terbaru justru bikin istana makin kepanasan. Roy Suryo yang kemarin sempat dilaporkan ke Bareskrim, kini makin tersenyum lebar dengan kabar baru. Kabar baru apa, Fred? Aku puterin ya, kita dengerin sama-sama. Ceklik. Alhamdulillah pada saat ini kita bersyukur karena satu demi satu bukti itu terkuak. Meskipun awalnya mungkin teman-teman di Tempo itu agak-agak berat gitu ya mengeluarkan, tapi ya alhamdulillah mulai kemarin mereka mulai merilis ya di dalam bocor alusnya itu kemudian mengeluarkan rilisnya tentang Fufafa. Dan ini ada yang menarik ya, luar biasa. Mereka kan selalu mendapatkan informasi A1 dari dalam. Sebenarnya saya pernah dengar informasi ini, tapi kan lebih bagus kalau misalnya ada institusi lain yang mengatakan. Nah, apa yang dirilis oleh bocor alus Tempo ini memang menarik. Karena kabarnya mereka dapat kabar bahwa 2 minggu yang lalu sebenarnya ketika ini heboh ya, itu kemudian sudah ada perintah untuk langsung ke BSSN. Dan ternyata temuan dari BSSN ini mengejutkan. Karena apa? Karena akun Fufafa yang ada di Kaskus beberapa tahun yang lalu itu memang valid, itu adalah milik Wapres terpilih. Gayeng ini, Pret. Artinya kan nggak mungkin Prabowo nggak tahu. Ketika selama ini diam ya karena menahan diri saja. Lalu dikasih nilai 11 dari 100 saja kecewanya sampai langit jam 7. Apalagi dibunyi-bunyiin sedemikian keterlaluan oleh Fufafa. Kok dibunyi-bunyiin kayak klakson mobil, Lek? Maksudnya tuh dikata-katain gitu loh, Turun. Kamu itu nggak mudeng. Bahkan juga keluarganya juga dihina, dilecehkan sedemikian menjijikkan. Jelas ini nggak mungkin tidak berefek terhadap hubungan antara Prabowo dan Gibran. Dan tentu saja termasuk Mulyono. Memang betul, Lek. Kerenggangan hubungan itu susah untuk dikatakan tidak terjadi. Itu juga menjadi bagian dari kabar terbaru, Lek, yang disampaikan oleh bocor halus Tempo. Kita simak bareng-bareng aja ya nih, dengerin. Cekeluk. Yang gue dengar setelah muncul kehebohan Fufafa ini, di internalnya Prabowo itu bergejolak juga tuh. Mereka banyak yang marah. Betul, Pram. Gimana, Pram? Terbagi 2 kelompok itu. Nah, gimana, Ca? Aduh. 2 kelompok ini adalah kelompok yang mengampuni masa lalu dan kelompok yang mempermasalahkan masa lalu. Gitu. Dan yang gue dengar dari orang-orang yang ada di sekitar Prabowo juga Jokowi ini sampai mengundang BSSN untuk mempertanyakan keaslian akun ini gitu. Dan seseorang yang berbicara kepada Jokowi atau ngobrol dengan Jokowi itu memang akun ini kemudian membuat istana itu mikir lama gitu, berpikir panjang. Pusing. Jadi sempatlah ditanyain kepada yang punya akun, bener nggak sih nih akun lu gitu. Betul. Tapi si yang punya membantah. Tapi ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya si kakak begitu. Abangnya. Tapi jarak waktunya agak lama. Nah, karena ada bantahan ini membuat semua runyam di sini. Di samping itu, setelah mengakui, nah di pihaknya Hambalang ini Prabowo begitu kan. Ini sebetulnya yang membuat yang marah sekali adalah keluarganya.
Oh, Iya. keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa Ya. ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sama sudah dibongkar kan sama Iya. netizen begitu. Setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya semakin berjarak begitu. Jadi sekarang hubungannya tidak terlalu baik ya? Betul. Gibran itu kalau kita ngobrol sama beberapa petinggi di Kim maupun yang di istana juga, sekarang sudah jarang dilibatkan untuk membicarakan pemerintahan Prabowo dan Gibran ke depannya begitu. Nah, itu bocoran halus dari Tempo, Lek. Kalau mau simak perbincangan selengkapnya, bisa klik linknya di bawah. Siap, Pret. Mungkin itu ya, Pret, ya, yang bikin Gibran jarang tampil di publik, bahkan terkesan menghilang selama ini. Prabowo pun ketika ditanya wartawan, kemana Gibran kok nggak pernah mendampingi, Prabowo cenderung bungkam. Jangan-jangan Prabowo sendiri memang sudah nggak mau Gibran deket-deket lagi di sampingnya. Banyak orang bilang begitu, Lek, ya masuk akal. Siapa orangnya yang mau berbaik-baikan dengan orang yang sudah menghinanya sedemikian keji? Maka Mulyono ini benar-benar pusing 7 keliling, Lek. Bahkan waktu di acara HUT ke-79 TNI kemarin, ibunya sendiri bersikap acuh waktu bersalaman dengan Gibran. Bisa jadi itu ekspresi kejengkelan kepada anaknya yang namanya Samsul. Nih coba lihat videonya, ceklok. Iya ya, salamannya dengan ekspresi cuek dan terkesan cepet-cepet menghindar. Sampai-sampai gak nunggu Mulyono yang masih bersalaman dengan Prabowo. Buru-buru banget kayak mama mau pergi arisan. Kita lanjutin aja, Lek. Akan makin jelas bagaimana Prabowo sudah nggak nganggep sama Gibran. Ceklek. Beruntung di situ ada Wapres Ma'ruf Amin dapat menjadi pengalihan perhatian Prabowo dari Gibran, juga menetralisir kecanggungannya dengan Mulyono. Prabowo tampaknya memang sengaja berjalan berjajar bertiga dengan Ma'ruf Amin dan Mulyono. Gibran dibiarkan berjalan mengikuti di belakang. Lah iya, mestinya Presiden Mulyono berdampingan dengan Ma'ruf Amin, Presiden terpilih berdampingan dengan Wapres terpilih. Mulyono Ma'ruf berjalan berpasangan di depan, Prabowo Gibran di belakang, kan kesannya harmonis kan, Red? Lah kok malah Gibran dibiarkan berjalan di belakang, kesannya kok malah kayak bocil ngikutin bokap nyokapnya. Itu Bapres apa Ketua Karang Taruna tuh, Pret? Ketua Karang Taruna lagi nganter proposal 17-an, Drun. Kamu ini ada-ada saja. Kita lanjutin dikit lagi ya, Lek. Ceklak. Tampak sekali Gibran sudah tidak dianggap, Red. Mestinya kan Gibran digandeng, diajak bersama-sama nyalami publik. Tapi Prabowo tampak benar-benar cuek, antusiasme publik malah dinikmati sendiri kelihatannya. Batinnya mungkin bilang, bodoh amat lu bocil psikopat, masih beruntung gue nggak tampol kepala lu. Ini benar-benar hubungan yang tidak sehat, Lek. Kasus Gibran eksesnya sangat luas, berdampak ke banyak dimensi. Papa menguak kebenaran sosok Gibran yang sesungguhnya. Secara mental maupun intelektual sangat tidak layak menjabat wakil presiden. Integritas pemerintahan Prabowo saya jatuh di mata internasional. Masa Indonesia punya wakil presiden yang oleh ahli jiwa ditengarai psikopat? Jadi memang benar seluruh netizen yang mengatakan bahwa Gibran aib nasional, Pret. Betul, Lek. Dampaknya saya akan mengganggu hubungan internasional. Pihak asing atau negara luar kan akan berhitung sekian kali untuk bekerja sama dengan Indonesia maupun investasi. Dan yang tidak kalah penting untuk dicatat, yakni dampaknya bagi Prabowo pribadi, Lek. Papa saya menjadi beban batin tersendiri dan berbahaya ini, sebab potensial mempengaruhi kesehatan fisik.
Apalagi kondisi fisik yang makin rapuh oleh faktor usia. Ini Prabowo harus hati-hati banget. Kemudian resistensi masyarakat Indonesia, nih saya akan berkepanjangan selama Gibran masih duduk di kursi Wapres. Stabilitas politik sangat dipertaruhkan. Dari semua itu maka bukan hanya Prabowo, tetapi seluruh elit penyelenggara negara hendaknya memiliki kepekaan sosial dan politik. Teriakan publik agar Gibran digugurkan keterpilihannya sebagai Wapres ya sebaiknya diperhatikan, sebaiknya didengarkan. Kalau elit penyelenggara negara hanya mengikuti nafsu dan ambisi masing-masing tanpa mau mendengarkan suara rakyat, kapal Indonesia bisa benar-benar terbelah dan tenggelam, Pret. Gegara seorang Gibran, negara dan rakyat Indonesia bisa hancur berantakan. Ajur cum.